Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita hari ini ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Mustami'an al-kiram, mengawali SMS yang pertama yang masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa-apa yang menyebabkan kita harus melakukan sujud sahwi? Jadi intinya dalam salat itu kita tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu, jadi mesti yakin. Nah, nutupi keraguan itu disempurnakanlah dengan sujud sahwi. Dalam kitab Safinatun Najah disebut ada beberapa hal yang menyebabkan kita disunat ke sujud sahwi. Pertama, kalau kita ragu dengan jumlah hitungan rakaat, kan kita galak 3 apa 4 ini, kalau dia Zuhur atau Asar atau Isya. 2 apa 3, ragu tuh kata Nabi mbak hitungan yang yakin. Misal 3 apa 2, mbak 2. 4 apa 3, mbak 3. Nah, karena keraguan itu disunnah kita sujud sahwi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sujud sahwi itu dilakukan 2 kali sujud setelah tahiyat akhir sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kan mestinya salam. Tapi karena kita nak sujud sahwi, langsung sujud Allahu Akbar dengan niat saja ke sujud sahwi karena Allah. Baik imam atau makmum, dia tetap berniat itu harus. Kalau tidak berniat tidak sah, berarti bukannya sujud sahwi itu. Sujud, dalam sujud itu baca subhana man la yansa wa la yashu boleh, subhana man la yanamu wa la yashu boleh. Allahu Akbar, duduk lagi, baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yansa wa la yashu, baca lagi, kemudian baru duduk tahiyat akhir. Jadi duduk macam tahiyat akhir. Tadi kan tahiyatnya tahiyat akhir, tapi duduknya duduk tahiyat awal. Sekarang setelah sujud 2 kali, duduknya macam tahiyat akhir, duduk tawarruk. Tadi duduk iftirash. Baru salam. Yang kedua, penyebab sujud sahwi itu lupa kunut. Lupa kunut. Juga lupa kunut, lupa tahiyat awal. Lupa maca wa ala ali Muhammad pada tahiyat akhir. Tidak maca Allahumma sholli ala Muhammad pada tahiyat awal. Kemudian penyebab sujud sahwi berikutnya, kalau kita lagi salat tertegak termakan makanan sedikit. Misal bekas kelapo atau nasi selok gigi kita tertegak dengan tidak sengaja, itu nyebabkan juga sahwi.
Ya, itu baik. Tapi kalau kita nak sahwi, kalau kita jadi imam, kita nak sahwi, kira-kira makmum kita ngerti tak? Kalau misal kira-kira kita sujud nak ngelaku sujud sahwi tapi menjadi terbengkalai makmumnya terbengkalai, ditinggalkan apa-apa. Karena sunat abad itu ditinggalkan tidak dengan sengaja, tidak makruh. Kalau dia ditinggalkan dengan sengaja makruh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kau. Innalillahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, puasa kemarin saya batal 10 hari. Tapi sudah saya bayar, cuman lupa berapa. Kalau mau bayar gimana niat? Apa disebutkan jumlahnya? Tak. Jadi misal kita yakin berapa hari kita ninggalkan puasa. Misal yakin 10 ya. Kalau misal kita lah lupa berapa hari yang dibayar, kita misal nak ngitung lagi, anggap yang sudah dibayar itu untuk bayar qada yang sudah. Nah, untuk yakin ke yang qada 10 hari ini dibayarin 10 hari. Jadi tak boleh syakka, tak boleh ragu-ragu dalam ibadat ni. Yakin-yakin, ya. Jadi yang tahu yakin ya awak dewek, macam itu. Pak Ustaz, apa hukumnya kalau kita diundang wong takziah yasinan 40 hari tapi mele-mele? Karena wong itu kalau diundang jarang juga datang. Jadi politik balas dendam. Kalau wong itu jarang datang ke rumah kita, ceritanya kan, lantas dianya sedekah, kita balas dengan tidak datang. Pertanyaannya, bedanya wong itu dengan kita apa dia? Sama dengan wong jahat dengan kita. Kita balas pula jahat dengan dia. Jadi bedanya wong itu dengan kita apa dia? Sama-sama jahat kan? Nah, Islam ngajak ke kalau wong yang berbuat zalim kita balasnya dengan buat baik. Jangan kezaliman wong tu kita balas dengan kezaliman pula. Salah itu. Sudah tu kita ni biasakan belajar husnudzan dengan wong. Jadi tak sakit badan. Walaupun kita sudah sedekah berpuluh-puluh kali istilahnya, dia tiap diundang tak pernah datang. Kita pikir positif bahwa ngapa? Dia ada gawe. Mungkin keluarganya sakit, mungkin dia kencit, mungkin dia palak lagi pening, kebenaran kita sedekah. Kan tenang akhirnya pikiran. Tapi kalau kita nak bahas, nah itu yang bikin pening palak. Dengan kita datang, dia kan biasa diundang tak datang. Nah, sekarang kita diundang, kita datang. Kakek kan ada pikiran di benak dia. Ya Allah, aku ni giliran ada apa? Aku giliran diundang wong kalau datang, donya ni datang. Nah, jadi akhirnya kan ada nilai positif di pikiran dia. Nah, kalau wongnya memang kalau nggak ada paham, nah ingatlah nah buktinya. Biar mak manu wong masih datang juga. Walaupun aku, nah itu wong pikirannya yang macam itu, dianggapnya tuh wong tu tidak ngerespon padahal wong tu berpikir positif. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, salat yang 2 rakaat seperti salat subuh duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk tetap
setiap kita melakukan tahiyat akhir, duduknya duduk tawarruk. Setiap kita nak duduk maca tahiyat akhir, duduknya tuh duduk tawarruk, kecuali duduk maca tahiyat akhir tapi dia nak sujud sahwi. Duduk tawarruk tu kan duduk yang menjatuhkan pantat sebelah, masukkan kaki kiri ke kaki kanan. Itu kan nunjukkan macam ini. Nah, kaulah duduk main ini berangkat sago, berarti nunjukkan habis gawe solat tu sudah. Kalau duduk iftirash, nunjukkan bahwasanya masih ada yang nak digawekan. Nah, kalau dia sudah duduk tawarruk, berarti duduknya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.